Ya kan ya, yang membunuh Yesus di tiang salib itu oleh iblis. Orang Itu yang ya. tidak beriman lah. Ya iblis lah, bukan pembawa kejahatan iblis Bu tadi. Sepakat kita di sana. Ya pertanyaannya Bu, iblis ini membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan atau tidak? Sebenarnya melanggar sih. Melanggar, baik. Atas pelanggaran dia berhasil membunuh Yesus. Setelah Yesus terbunuh, apa manfaatnya buat Ibu? Manfaatnya ya, Yesus adalah pahlawan. Ya kan? Manfaatnya buat Ibu, bukan manfaatnya buat Yesus. Manfaatnya buat Ibu sebagai Kristen. Manfaatnya kita bisa dibangkitkan. Nah itu. Jadi atas karya, nih dengerin, atas karya iblis melanggar perintah Tuhan, membunuh Yesus, Anda manfaatkan sebagai apa Bu? Enggak seperti itu. Nah kejadiannya begitu Bu. Karena dia kan iblis kan tidak. Kejadiannya tidak begitu loh tadi. Saya ulang lagi nih. Saya ulang bukan lagi berarti nih. dia, bukan berarti dia yang berjasa, tidak. Coba dia kalau dia tahu kalau Yesus akan dibangkitkan, dia tidak akan bunuh. Oke. Ya kan Kalau dianggap kalau saya Yesus mati, ya mundur sudah lagi nih, saya habis mundurkan lagi nih kalau gini nih Bu. Dengerin ya. Tadi udah mau selesai loh Bu. Yang membunuh Yesus di tiang salib itu siapa tadi Bu? ya itu para pemuka-pemuka agama waktu Ya, itu mereka pembunuh itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? ya sebenarnya melanggar. Kalau dia taat, Melanggar, kalau baik. dia taat ya tidak melanggar Ya. karena Jadi dia melanggar, dengerin Bu. Jadi dia melanggar perintah Tuhan, berhasil membunuh Yesus, betul? Betul? ya karena itu Oke, karena betul. Yesus tidak akan dibangkitkan. Nah, setelah Yesus mati, apa manfaat kematian Yesus buat Ibu? Begini Pak ya, iblis itu tidak tahu bahwa Yesus akan dibangkitkan. Saya nggak mau ngomongin Kalau lagi Yesus, Bu, udah terjadi. Saya tanya ke Ibu, apa manfaatnya Yesus mati buat Ibu? ya manfaatnya ya akan nanti hari kemudian akan dibangkitkan. Bukan keselamatan? Ya keselamatan lah. Oke, baik. Artinya, pelaku pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan. Yesus mati di tiang salib, Anda jadikan momentum untuk keselamatan. Betul apa betul? Nah, ya begini Bapak, saya kasih contoh kan. Nggak usah kasih contoh, tinggal betulkan apa salah ini. Ya, enggak membela negara itu apakah salah? Astagfirullahaladzim, kenapa lagi ke negara lagi? Membela negara, banyak kan pahlawan-pahlawan yang mati demi membela negara. Ya. Apa hubungannya? Otak Merdeka sampai ketawa di bawah ini. Kita lanjut ya Bu ya, Itu kita contoh, lanjut nih. Bapak. Saya sederhanakan Itu Bu. Contoh, Bu, contoh, saya sederhanakan ya. pahlawan itu. Saya Rela sederhanakan nih mati, Bu. rela mati demi negaranya. Nah, apakah yang Beda, yang Bu. menembak itu bagaimana, salah atau enggak? Pasti salah kan? Tapi para pahlawan itu Bu, ya, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dilindungi bagaimana dia mati dan tidak dibangkitkan, gimana sih? Oh, jadi menurut Anda belum dibangkitkan mereka? Tidak, masih ada di kubur, masih sudah dari tulang-tulang. Jadi kamu mendukung penjajah Bu? Jadi kamu mendukung penjajah? Tidak, itu ya makanya saya tanya, apakah Bapak yang mendukung Oke, penjajah itu baik. membunuh itu kan Oke, saya begitu. ikuti arah Ibu, saya ikuti arah Tentu Ibu. tidak kan? Ya udah, Tentu yang kamu Bu. tidak mendukung Ya. penjajah kan? Begitupun Oke. yang Karena membunuh Yesus. dengerin dulu Bu, karena jasa-jasa mereka mempertahankan harga diri, mempertahankan kehormatan, mempertahankan negaranya, mempertahankan keluarganya dari diperkaos oleh Belanda yang beragama Kristen ini. Mereka rela mati demi apa? Ya. Demi untuk kita. Begitupun Dengerin dulu, Yesus. saya belum selesai Bu. Demi untuk kita agar kita bisa menikmati kemerdekaan. Jadi jasa-jasa pahlawan yang melawan Belanda yang beragama Kristen ini, mereka berjasa makanya disebut pahlawan. Dan kita menikmati kemerdekaan berkas jasa-jasa beliau. Kembali ke Ya. Yesus. Kembali ke Yesus Bu. Apa Begitupun jasa? Dengerin dulu Bu. Apa jasanya Yesus? Dia mati di tiang salib. Jasa-jasanya apa Bu? Silakan.
sama dengan yang tadi Pak Hen uraikan seperti itu. Apa itu jasa-jasanya, Bu? Menyelamatkan kita supaya kita nanti bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih Oke. baik. Nah, sekarang ini Ibu masih hidup nih. Apa jasa-jasanya Yesus mati di tiang salib dalam kehidupan Ibu sekarang ini? Silakan. Ya, kita tahu yang mana kebenaran, mana tidak benar, seperti itu. Dari mana urusannya mati di tiang salib, benar dan tidak benar? Gimana itu? Dan walaupun kita di dunia ini maksudnya apa ya, kurang beruntung kan, tapi ada Saya nanti balik. yang apa dijanjikan Saya kan. balik sebagaimana analogi Ibu ya. Pahlawan kemerdekaan dengan Yesus nih. Ibu kan yang bawa nih, terpaksa saya masuk. Dia pahlawan. Dengarkan dulu Bu, habis ini Bu ngomong. Menurut Ibu, yang mati di tiang salib itu, ya, yang mati di tiang salib, Yesus ini, dia pahlawan atau bukan pahlawan, Bu? Pahlawan lah. Pahlawan, baik. Yang membunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya pasti penjahat dong. Penjahat. Kenapa dia berbuat jahat, Ibu? Karena dirasuki oleh Iblis. iblis. Jadi yang berjasa di sini siapa, Bu? Oh, tidak seperti itu. Itu yang menembak itu apa? Nah, yang saya balikkan, saya balik. Nah, itu pahlawan yang membela negara itu, yang menembak itu berjasa nggak? Nggak, apa? Saya tanya. Pahlawan itu yang rela mati demi membela negaranya, yang menembak dia itu Iblis, Bu. pahlawan nggak? Iblis, Bu. Saya tanya. Iblis, Bu. Nah itu. Ya. Itu. Ya, kalau Iya, kamu pintar lanjut ya. itu habis cerita. Lanjut ya, Bu ya. Nah, Lanjut ya, Bu. hmm. Pahlawan itu bukan hanya 1-2 orang, Bu. Ada juga pahlawan yang hidup sampai Indonesia merdeka. Jadi nggak bisa nggak apple to apple. Pertama, pahlawan itu bukan utusan Tuhan. Jasa-jasa pahlawan kita bukan utusan Tuhan. Tapi Tapi dia utusan hamba negara, Tuhan. kan? Dengarkan dulu. Jadi tidak apple to apple. Sedangkan Yesus ini adalah utusan Tuhan, ya, utusan Tuhan yang mulia tanpa dosa. Apakah Anda mau mengatakan juga pahlawan yang dibunuh oleh Belanda ini orang mulia tanpa dosa? Ibu mau menyamakan? Silakan. Gimana? Begini Bapak ya. Ah, begini. Kok begini? Ya dia kan diutus oleh negara, ya kan? Negara ya kan? Untuk Nggak, membela saya nggak negara. nanya itu. Saya nggak Dan nanya itu. mereka rela untuk Ibu jawab dong, Bu. mati demi bangsanya. Ibu Nah, itu jawab pahlawan. dong. Dengerin dulu Nah, ya. yang membunuh itu siapa dia? Dengarkan dulu. Ini kembali ke pahlawannya Siapa yang dulu. membunuh itu Ini berjasa? percobaan Bu. stabil. Ibu dengarkan dulu. Jangan kemana-mana. Habis ini saya mau udahan nih. Yesus itu utusan Tuhan. Dia orang mulia. Dia orang soleh. Kita percaya dia tidak punya dosa. Kalau Anda mau samakan dengan pahlawan yang membela negara, apakah pahlawan ini sederajat dengan Yesus? Mereka tidak punya dosa. Dia orang soleh. Dia utusan Tuhan. Ibu mau samakan atau tidak? Bukan disamakan, Tadi tetapi Anda samakan loh, itu ambil contoh. jalan ceritanya seperti itu Bapak. Jadi Korbannya beda. Tidak. Korbannya beda. Tidak, jalan Satu utusan ceritanya- Tuhan, satu hamba Tuhan beda. Jadi kembali jalan aja. ceritanya sama Bapak. Cuma mereka tidak dibangkitkan, Yesus dibangkitkan. Ya udah. Baik, kita lanjut ya, Bu ya. Pasti kamu mengerti, cuma kamu mau Oke, muter-muter. oke, sekarang kita lanjut. Apakah pahlawan yang membela negara kita ini mati terkutuk? Ya ditembak, mati terkutuk lah karena ditembak kan. Di mana tertulis para pahlawan? Ya jangan salah loh. Ingat nih, ini banyak keluarganya masih hidup nih. Hah? Banyak pahlawan kita, pahlawan Sultan Hasanuddin di Makassar. Ya, membela rakyatnya. Menurut Anda Sultan Hasanuddin ini mati terhormat atau mati terkutuk?
Iya, kalau secara itu mati terhormat karena membela Baik, negaranya. mati terhormat. Tapi Kalau Yesus bagi yang dengerin dulu menembak dia, cukup. bagi yang tidak senang sama dia, ya tertutup. Kalau udah dijawab cukup. Pahlawan Oke. kita sepakat semua mati terhormat. Yesus di tiang salib mati terhormat atau mati terkutuk? Mati terhormat lah. Di mana datanya mati terhormat? Mati terhormat kalau dia kan Datanya di dia- mana? Di Bible. Ya, Datanya di mana? ya. Kalau mati terkutuk datanya ada. Tunggu ya, saya Ya. cari Ya, Ada, cari ada. Galatia 3 Pahlawan nih. mati terhormat. Kalau Galatia pahlawan mati 3 terhormat nomor- bang tadi. Apa? Tapi Bang Pahlawan Andi terakhir nasional. nih. Terakhir Pahlawan ini nasional saya. mati terhormat dia. Mati terhormat kan tadi udah. Terakhir ini saya. Yesus katanya mati terhormat. Saya kasih data dia mati terkutuk. Biarkan saya selesaiin dulu gitu kan. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hanya ada satu nama disebut di Galatia 13, yaitu Kristus, yaitu Yesus. Yesus telah menebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa, Bu Netral? Yesus menjadi apa, Bu Netral? Menjadi terhormat atau menjadi kutuk? Menjadi kutuk. Saya ulang lagi. Menjadi kutuk bukan Ah. berarti dia terkutuk. Dek, kalau udah menjadi kutuk ya terkutuk. Kenapa